Sebenarnya aku tuh backgroundnya itu sebenarnya arsitek, nggak pernah ada di plan hidup aku mau membuka bisnis atau menjadi entrepreneur tuh awalnya tuh nggak kepikiran sama sekali. Suatu hari aku inget banget, aku dapat telepon dari keluarga aku ngasih tahu kalau mamaku sakit, ada di rumah sakit dan kondisinya sangat amat drop. Jadi dengar kabar itu tuh benar-benar kayak shock banget, nggak nyangka kalau mesti kejadian nih lagi kuliah jauh-jauh dari rumah tiba-tiba mesti dapat kabar kayak gitu. Jadi ya udah di situ akhirnya aku mengiyakan karena nggak ada pilihan sih jujur saat itu. Jadi tiba-tiba pas menjalankan Kopilogy tuh kayak aku dituntut untuk tiba-tiba menjadi orang dewasa, harus memanage tim, harus jagain ibu juga, terus mengalami juga quarter life crisis. Nggak nolak juga nggak mungkin, tapi juga di satu sisi aku nggak punya pengalaman, aku nggak suka kopi, nggak bisa minum susu. Ya udah akhirnya waktu itu aku cari tahu di mana ya aku bisa mendapatkan ilmu tentang bisnis lah. Nah dari situ aku cari tahu ternyata ada program namanya Halo Sobat Jackpreneur. Di podcast Cerita Jackpreneur ini kami akan mengulik kisah inspiratif di balik usaha dan pelaku usaha UMKM Jakarta Entrepreneur. Di tengah kehiruk-pikuk kedai kopi Jakarta yang semakin banyak ya saat ini, ada salah satu UKM yang membuktikan bahwa UKM itu bukan yang biasa aja. Salah satunya ada sosok di balik Kopilogy yang berhasil mendapatkan penghargaan Jagoan DKI 2025. Mari kita sambut Mbak Indah Anindya. Halo semuanya, nama aku Indah, aku owner dari Kopilogy. Oke, gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Saya senang dengar kabarnya. Nah, tadi kan Mbak owner dari Kopilogy ya? Iya. Unik jujur dengar namanya Kopilogy. Iya. Aku penasaran banget latar belakang atau filosofi munculnya nama Kopilogy. Pasti kan sempat melewati perjalanan panjang yang menggunakan nama itu. Boleh diceritakan ke sobat? Kalau dari nama Kopilogy itu artinya rumah. Karena kebetulan kopinya adanya di depan rumahku. Jadi Kopilogy, kopi rumah gitu. Kalau boleh tahu logy dari bahasa apa Mbak, rumah? Sebenarnya bahasa Jawa kuno sih, lodge, kayak markas besar gitu. Tapi kita mengartikannya sebagai rumah gitu. Jadi kayak kopi rumah, Kopilogy. Terus kalau misalnya disebutin juga kayak enak kan, Kopilogy, OI gitu. Jadi memang akhirnya dipilih namanya Kopilogy. Oh, jadi sampai sekarang itu toko coffee shopnya itu ada di rumah Mbak? Ada di depan rumah aku. Oh, oke. Berarti dari awal sampai sekarang itu memang seperti itu? Oke, di mana Mbak kalau boleh tahu? Di Rawamangun, Jakarta Timur. Oke, Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, dulu kan pasti awalnya dari rumahan ya Mbak ya, sampai sekarang di tingkat provinsi itu boleh diceritakan turning point Mbak tuh menseriusin bisnis coffee shop ini atau awalnya iseng-iseng atau memang dari awal tuh udah serius banget nih mau terjun ke coffee shop? Jadi sebenarnya ceritanya panjang ya. Jadi aku tuh backgroundnya itu sebenarnya arsitek. Aku aku selalu pengen menjadi seorang arsitek. Nggak pernah ada di plan hidup aku mau membuka bisnis atau menjadi entrepreneur tuh awalnya tuh nggak kepikiran sama sekali. Cuman waktu itu di tahun 2019 kebetulan mamaku kebetulan saat itu lagi mau pensiun, belum pensiun tapi lagi mau pensiun. Nah mamaku tuh pengen membuka bisnis untuk kegiatannya setelah pensiun. Di tahun 2019. Nah, aku tuh sebenarnya kurang update tentang progres mamaku karena kebetulan saat itu tuh aku lagi kuliah kan. Di mana Mbak? Kebetulan aku kuliahnya di luar negeri di Brisbane di Australia. Jadi kayak kurang update lah tentang progres mamaku di Indonesia lagi ngapain. Tiba-tiba di suatu hari aku inget banget tanggal 6 Juni 2019 aku dapat telepon dari keluarga aku ngasih tahu kalau mamaku sakit, ada di rumah sakit dan kondisinya sangat amat drop. Terus aku langsung disuruh pulang. Di tahun 2011 itu? 2019. Iya. Terus aku kebetulan kan deket banget ya sama mamaku. Jadi dengar kabar itu tuh benar-benar kayak shock banget, nggak nyangka kalau mesti kejadian nih lagi kuliah jauh-jauh dari rumah tiba-tiba mesti dapat kabar kayak gitu. Akhirnya aku minta izin sama dosen aku untuk pulang dulu, dikasih izin. Akhirnya aku pulang langsung ke rumah sakit. Nah, pas nyampe rumah sakit aku ketemu mamaku akhirnya kan. Di situ mamaku kondisinya udah yang tadinya sebelum aku pergi tuh kayak seger nganterin gitu. Pas aku sana tuh udah kayak tiduran aja. Terus kalau mau duduk juga udah pokoknya udah lemah banget, udah beda banget lah. Nah di situ mamaku baru ngasih tahu ke aku kalau
Mama lagi ngebangun, lagi on progress, tukangnya tuh udah ngebangun, tempatnya udah ada, udah direnov, peralatannya udah ada semua, cuman memang belum jalan karena kondisi Mama sakit. Nah di situ Mama akhirnya baru minta tolong dilanjutin dulu ya sampai kondisi Mama lebih baik. Nah di situ aku kayak, aduh, nggak nolak juga nggak mungkin, tapi juga di satu sisi aku nggak punya pengalaman, aku nggak suka kopi, nggak bisa minum susu. Tapi gimana sekarang Mbak setelah punya coffee shop? Akhirnya mau nggak mau mesti belajar ya, mesti belajar. Jadi ya udah di situ akhirnya aku mengiyakan karena nggak ada pilihan sih, jujur saat itu nggak ada pilihan sama sekali. Ya udah akhirnya aku mengiyakan, mulai belajar. Itu sih turning point-nya. Oke. Akhirnya di 2019 itu baru mulai offline store ya berarti Mbak, tapi sebelumnya itu udah mulai produksi kopinya? Enggak, kita nggak pernah ada pengalaman bisnis kopi sama sekali. Jadi di 2019 pas kedainya buka ya udah langsung bisnis aja, nggak ada persiapan sebelumnya. Oke, berarti dari 2019 itu Kopilogy baru lahir ya Mbak, dan Mbak langsung disuruh untuk menggantikan peran ibu ya. Oke. Nah, Mbak kan tadi bilang dari nol ya, maksudnya belum ada bekal atau pengalaman terkait bisnis dan baru pegang coffee shop ini karena memang keadaan ya Mbak waktu itu. Nah, untuk sampai sekarang bisa akhirnya menjalankan coffee shop sebesar ini di tingkat provinsi itu pasti kan butuh pelatihan ya Mbak. Itu Mbak dapat dari mana? Jadi kan aku nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya background bisnis, nggak pernah menjalankan bisnis sebelumnya. Nah, ya udah akhirnya waktu itu aku cari tahu di mana ya aku bisa mendapatkan ilmu tentang bisnis lah, karena kan aku zero knowledge banget kan istilahnya. Nah, dari situ aku cari tahu ternyata ada program namanya Jakpreneur, Jakarta Entrepreneur. Nah, dari situ aku join Jakpreneur. Itu tahun berapa Mbak? Itu di tahun 2022 setelah COVID. Jadi aku habis buka store tiba-tiba COVID. Jadi sempat banyak masalah lah karena kan PPKM nggak boleh orang nongkrong di tempat kan. Jadi kita mesti ganti strategi lagi tuh gimana bisa survive. Tapi alhamdulillah bisa survive. Akhirnya di tahun 2022 aku masuk ke Jakpreneur, Jakarta Entrepreneur. Itu setelah ikut Jakpreneur itu pelatihan apa yang udah Mbak ikutin? Pertama waktu itu tuh aku diurusin masalah legalitas dulu. Karena kan waktu itu kita jujur belum ada legalitasnya waktu itu kan. Akhirnya diurusin NIB-nya, terus hakinya, terus juga halal. Waktu itu juga diurusin. Setelah itu aku ikut pendampingan dan pelatihan tuh lumayan banyak ya. Karena memang kan banyak juga ya program dari Jakpreneur dan aku ya udah pengen ikut aja karena kan aku juga nggak ada pengalaman apapun kan, jadi pengen belajar kayak misalnya tentang branding, tentang marketing, waktu itu juga sempat tentang finance, pokoknya tentang core bisnis lah aku ikut-ikutin terus sih gitu. Oke, apa yang Mbak rasakan dari mungkin awalnya mungkin packagingnya belum kayak gini kali ya Mbak, terus dari awalnya terus sampai setelah ikut pelatihan dapat saran packaging, saran mungkin nama produk itu sempat ada saran atau enggak Mbak? Waktu itu awalnya kita packagingnya nggak kayak gini, kayak di cup plastik biasa. Cuman akhirnya ikut pelatihan, terus disuruh cari USP namanya unique selling point, gimana caranya kita mendiferensiasikan produk kita dibandingin produk lain. Karena kan banyak banget ya produk kopi. Banyak banget. Nah akhirnya salah satunya kita coba ganti packaging seperti ini. Gitu. Ini packaging ini dari kapan Mbak? Apa dari awal atau mungkin enggak dari awal. Kayaknya dari 2000 berapa ya? Setelah COVID sih, aku ingatnya. Iya. Oh ya, katanya kan ada Logi at Home ya, bener. Yang 1 liter, ukuran 1 liter. Itu katanya diluncurkan itu waktu pandemi ya Mbak? Waktu pandemi, karena kan pas pandemi orang nggak bisa nongkrong di tempat kan. Akhirnya kita putar cara gimana ya, saat pandemi kan orang memang stay at home, nggak bisa kemana-mana kan. Akses kemana-mana kan terbatas. Akhirnya kita mikir, kita ngeluarin produk apa ya yang bisa dinikmatin di rumah bareng-bareng. Akhirnya kita luncurin produk yang 1 liter biar orang-orang tuh bisa tetap ngopi rame-rame di rumah. Gitu. Bisa tetap menikmati kopi walaupun lagi pandemi. Ya, kita stay at home. Karena kan sebelum-sebelumnya kan mungkin orang ngopi atau nikmatin kopi tuh di cafe shop ya. Kayak work from cafe gitu. Cuman karena pandemi mulai, kita nggak bisa di cafe, jadi di rumah akhirnya meluncurkan Logi at Home yang ukuran 1 liter. Betul. Oke, nah dari banyaknya coffee shop yang ada di Jakarta nih Mbak, pasti Mbak punya menu andalan atau mungkin menu-menu yang ada di Kopilogy. Boleh diceritakan menu apa aja dan apa yang paling best seller? Oke, jadi waktu awal kita pertama kali buka, itu kan zamannya lagi kopi susu gula aren ya di tahun itu. Jadi memang awalnya itu kita
fokusnya di kopi susu gula aren. Tapi ternyata pas maksudnya melihat customer kita maunya seperti apa, kan aku juga sering ngobrol sama customer kayak kira-kira kalian tuh sukanya kopinya kayak gimana sih? Karena kebetulan di tempat kita tuh lebih banyak anak-anak mahasiswa, anak-anak muda gitu, mereka tuh lebih, Gen Z lah, Gen Z. Mereka bilang kayaknya kepengen deh kopi yang lebih creamy. Akhirnya kita ciptain namanya Kopilogy Signature. Yang ini ya, Kopilogy Signature itu kopi susu creamy. Jadi memang yang kita utamain rasa creamy-nya, tapi tetap kita balance sama kopinya. Berarti kopi susu ya? Kopi susu, kopi susu creamy. Terus abis kita develop Kopilogy Signature, kita ngobrol lagi kan. Ternyata ada yang ngerasa ini terlalu creamy, kurang strong kopinya. Akhirnya kita develop lagi namanya Kopilogy Premium. Bedanya dia apa, Mbak? Lebih pahit sih. Dia kopinya lebih agak strong sedikit dibandingin yang Kopilogy Signature, tapi tetap creamy, jadi tetap balance. Gitu. Berarti itu dua menu andalan yang emang lahir itu ketika Kopilogy itu juga lahir ya? Awal menu itu? Enggak, along the way. Waktu awalnya kita cuman kopi susu biasa lah, kopi susu gula aren. Karena kan aku nggak punya pengalaman ya awalnya. Baru ini di-develop ya? Develop setelah kita running gitu. Terus ada menu lain nggak Mbak yang mungkin jadi bestseller di akhir-akhir ini? Dulu ya, waktu pandemi itu karena kan tren juga lagi agak ke Jepang-Jepangan waktu itu kan. Akhirnya kita launching namanya Tokyo Banana. Menarik. Ya, di situ juga lumayan baik, antusias masyarakat, terus kita juga jual yang literan kan, jadi memang lumayan ngangkat sales kita lah dengan kita launching si Tokyo Banana itu, terus juga Tokyo Banana Coffee. Kalau belakangan ini karena dunia lagi permacaan ya, jadi kita juga bikin produk matcha. Sebenarnya udah ada dari dulu, cuman memang lately lagi laku banget nih si matcha-matchaan sama americano. Karena orang udah mulai lebih sehat, nggak mau susu, nggak mau gula kan. Sugar gitu ya. Jadi gitu. Aku penasaran tadi dengar Tokyo Banana Coffee itu dapat inspirasi menunya itu dari mana tuh? Karena itu unik ya. Banana dicampur sama kopi itu aku jujur belum pernah dengar. Jadi sebenarnya inspirasinya dari waktu itu tren ke Jepang-Jepangan kan, aku juga lumayan sering main sosial media kan, terus kayak ngeliat orang tuh lagi ini banget nih, into banget sama tren-tren Jepang. Nah akhirnya kita coba cari apa ya menu yang represent rasa Jepang lah. Terus ya udah akhirnya kita ketemu sama namanya Tokyo Banana. Terus pas kita udah ketemu Tokyo Banana, masa kita jual Tokyo Banana sih, kan kita kopi. Akhirnya kita juga bikin yang versi kopinya, makanya Tokyo Banana Coffee. Dan berarti bukti kalau itu masuk ke lidah Indonesia ya? Betul. Karena sempat jadi bestseller menu kan? Terus sekarang mungkin akhir-akhir ini matcha. Karena dunia lagi agak matcha semua ya. Gitu. Boleh dong selain dari kopi mungkin ada menu lain? Menu lain mungkin makanannya kita ada sushi. Karena itu balik lagi, itu developnya bareng yang Tokyo Banana. Kita ngeliat kayak anak-anak Gen Z ini lagi Jepang banget kan, waktu pandemi itu kan, lagi trennya lagi agak ke Jepang-Jepangan, makanya kita juga develop menu sushi biar lebih masuk lah kalau misalnya nongkrong di Kopilogy tuh bisa minum Tokyo Banana, bisa nyobain sushi gitu. Tapi jujur ini menarik banget, soalnya aku sebagai Gen Z ya, kalau misalnya main tuh pasti yang diincar tuh sushi. Kan? Nyari sushi tapi habis itu kayak pengen cuci mulut deh, pengen kopi. Kan ribet ya, kayak misalnya harus ke sushi dulu baru mampir ke coffee shop. Nah ini ternyata ada inovasi baru, satu tempat tapi teman-teman bisa order sushi sama kopinya juga. Gitu. Nah tadi kan sempat mention tentang COVID ya. Itu kan udah banyak banget pasti UMKM atau mungkin offline store yang sempat gulung tikar atau mungkin keadaannya jadi nggak stabil ya, karena nggak boleh jualan offline dan orang-orang nggak bisa akses keluar juga. Nah itu pasti kan struggle dari Kopilogy ada ya? Ada banget pasti. Itu boleh diceritain ke Sobat Jackpreneur? Jadi kan Kopilogy baru buka 2019, tiba-tiba di 2020 kan tiba-tiba COVID tuh. Jadi kita dari segi sistemnya aja tuh belum siap, tiba-tiba udah kena COVID yang mana kayaknya seluruh bisnis yang besar aja juga menjerit deh saat itu, ya kan? Akhirnya kita cari cara gimana ya biar kita tetap survive dengan waktu itu kita nemuin pertama yang launching Kopilogy at Home. Kopilogy at Home. Karena kita mikir yaudah kita jualan keluar deh, yang penting ada produk yang laku nih keluar, dibandingkan kita nggak bisa ngejual apa-apa kan, orang nggak bisa datang ke offline store kita juga. Nah terus ya udah dari sana ternyata lumayan laku. Abis itu kita juga launching namanya Kopilogy To Go. Kopilogy To Go tuh kayak di botol plastik. Tapi botol plastik ya, karena waktu itu kita sebenarnya udah launching ini, cuman ini agak susah kalau pengiriman karena beling, jadi kurir tuh banyak yang nggak mau karena takut pecah kan. Akhirnya pas kita launching Kopilogy To Go,
Itu antusiasnya juga lumayan banyak karena orang jadi beli untuk nyetok di rumah. Betul. Gitu. Jadi waktu itu kita sempat ngirim keluar kota juga tuh akhirnya. Kemana Mbak? Ke Kalimantan. Wow, jauh. Iya, kita sempat kirim ke Kalimantan. Pakai box, kita udah kita dinginin banget lah kopinya. Abis itu dikirim. Terus lumayan juga, makanya abis itu kita lumayan fokus juga akhirnya ke kayaknya orang seneng juga ya sama kopi yang praktis gitu. Iya. Berarti tahan ya Mbak dikirim keluar kota gitu? Tahan. Tapi harus kita frozenin dulu istilahnya gitu. Kita bekuin dulu kopinya. Aku mau tanya, ini kemasan yang kayak gini tuh dijual di offline store juga atau cuman bisa di order lewat online? Kalau yang kemasan dijual di offline dan di online. Oke, jadi bisa diakses sama teman-teman ya buat bisa. di offline atau di online gitu. Terus dari ikut pelatihan Jackpreneur itu mungkin di sana dapat teman baru atau mungkin pelatihannya bisa membantu Mbak buat bangkit dari keterpurukan COVID itu? Iya, jadi sebenarnya hal yang aku syukurin dengan ikut Jackpreneur itu aku juga bisa ketemu sama teman-teman sesama pelaku usaha ya. Karena kan selama ini aku tuh jujur aja nggak punya teman sesama pelaku usaha untuk sharing. Nah pas aku masuk ke lingkungan Jackpreneur, aku tuh ketemu sama teman-teman yang mengalami kesulitan yang sama. Jadi kita tuh bisa saling sharing, saling menguatkan lah istilahnya. Karena kan pas COVID itu, setelah COVID juga melakukan bisnis itu kan bukan hal yang gampang ya. Sampai sekarang pun juga karena ekonomi kita sedang nggak baik-baik aja kan juga memang agak susah kan. Jadi dengan aku join Jackpreneur, dapat pelatihan, di samping itu juga dapat mentor juga kan. Terus juga dikelilingin sama sesama pelaku usaha yang mungkin mengalami nasib yang sama, jadi kita bisa sama-sama menguatkan. Itu sih nilai positif banget aku ikut Jackpreneur gitu. Oke, tadi Mbak bergabung ke Jackpreneur itu banyak dapat ini ya, teman, relasi kan sesama pelaku usaha, terus juga insightful banget pastinya di sana bisa sampai sebesar ini Kopilogy. Itu pasti kan selain meningkatkan kualitas, terus brandingnya juga ada strategi marketing mungkin dari sosial media atau mungkin dari langsung teman ke teman, itu boleh diceritain Mbak? Kalau strategi marketing karena memang market kita kebanyakan Gen Z, jadi kita coba cari tren-tren apa nih yang lagi naik di TikTok ataupun di Instagram, terus kita recreate aja sih sebenarnya. Gitu. Kalau dulu kan aku ngurusinnya sendiri, cuman karena sekarang alhamdulillah udah punya tim, jadi tim aku lah yang bantu cari apa nih yang lagi naik yang lagi viral-viral lah di sosial media. Karena aku lihat di Instagramnya Kopilogy ini aktif banget nge-share konten, dan itu udah mulai tap in ya. Jadi apa yang tren di sosial media TikTok atau Instagram tuh udah diikutin gitu. Jadi kan kebaca sama algoritma. Jadi orang tuh tahu kalau ada loh Kopilogy dan ada offline store di Rawamangun. Gitu. Dan aku lihat juga kakak dulu bikin konten juga ya, ikut terjun di konten. Berarti dulu tuh kakak masih aktif buat bolak-balik offline store atau gimana? Waktu awal aku bahkan pernah jadi baristanya. Oh iya, aku benar-benar terjun langsung jadi barista, jadi pelayan, jadi kasir. Benar-benar pernah nyobain semua peran yang ada di Kopilogy, karena waktu awal itu karyawan aku tuh umurnya lebih tua dibandingin aku kan. Jadi agak kurang enak, makanya dari situ aku akhirnya belajar juga lah, sebenarnya lebih pengen deket sama customer, jadi ya udah enak gitu ngobrol sama customer, jadi barista, jadi apa. Itu sampai tahun berapa buat terjun ke offline store sampai? Kayaknya setahunan deh, dari 2020 sampai 2021 tuh pas lagi COVID-nya itu tuh, pas lagi awal-awal, pas masih berantakan lah Kopilogy. Oke, terjun langsung ya, tapi sekarang karena udah ada karyawan banyak dan Gen Z ya tadi udah sekarang beralih ke Gen Z, jadi sekarang udah lepas tangan dihimbau. Nggak lepas tangan juga sih, sebenarnya masih tetap sering ke sana, cuman memang aku nggak terjun sebagai barista langsung lagi sekarang. Nah itu sebagai barista tuh ada latihannya juga atau gimana? Belajar sendiri kita dari YouTube, dari apa. Aku belajar sambil praktek aja kan, di Kopilogy udah ada mesin kopinya. Jadi nanti kalau misalnya ada temen yang datang yang ngerti, aku minta ajarin gitu-gitu sih. Bener-bener learning by doing aja di Kopilogy. Oke, nah terus tadi kan sempat dikirim ke Kalimantan jauh ya, terus kadang-kadang ada ini nggak Mbak, orderan mungkin untuk pernikahan atau acara-acara yang memerlukan banyak? Itu sebenarnya salah satu, kita juga bisa ngelayanin B2B. Jadi waktu itu pertama kali tuh tiba-tiba ada orang minta minta mau pesen buat nikahannya. Terus karena aku kan backgroundnya arsitek, aku seneng ngedesain kan. Jadi aku waktu itu tawarin, mau nggak packagingnya aku desainin sesuai sama acara nikahannya. Waktu itu tuh temanya Jawa-Jawa gitulah.
Terus ya udah dia mau kan, karena Iya. dia bilang ih lucu banget, seneng kalau misalnya didesainin ada namanya, terus ada tanggal Jadi nikahannya. lebih ini juga meaningful juga ya Lebih buat meaningful, acara. lebih ada personal connection-nya lah, lebih intimate juga. Nah dari situ ternyata kan aku datang ke acaranya kan buat Iya. mantau psikologi, ternyata orang-orang pada pas ngambil tuh ih lucu ya Iya, botolnya ada namanya. Dari situ aku kayak oh ternyata ini bisa dijadiin nilai plus juga nih buat kopilogi. Di samping aku memang suka ngedesain kan. Nah iya. dari sana ya udah akhirnya kita bikin servis tambahan kalau kita bisa melayani wedding acara dengan custom packaging. Nah dari situ tuh baru akhirnya ada anak yang mau anak yang mau ulang tahun, Iya, kita ulang desainin di botolnya ada muka anaknya. Lucu banget. Iya kayak gitu-gitu sih. Ternyata memang itu lumayan works lah buat kita. Mengenalkan kopilogi juga ya. Benar, iya. Oke, nah itu kalau misalnya service kayak gitu tuh ada tambahan biaya mungkin karena kan packagingnya ada special Iya, request iya. ya? Nggak ada, kita nggak ada tambahan biaya. Oh iya, berarti Dan kita jadi kita tinggal misalnya ada orang mau mesen nikahan gitu atau acara, kita tinggal nanya temanya seperti apa. Kalau bisa dikirimin undangan atau apapun yang berkaitan sama temanya, nanti desainnya dari kita. oh, Nanti kita kasih beberapa pilihan. Kalau misalnya Oke, udah oke, silakan dipilih. Kalau misalnya ada revisi, boleh revisi. Jadi kita fleksibel aja sih. oh, tapi kalau misalnya seandainya desainnya itu datang dari yang punya acara gitu, itu bisa atau nggak, Mbak? Bisa juga. Oh, bisa juga. Bisa juga. Cuman kita ngasih additional service aja kalau misalnya memang kalian nggak ada desain, kalian nggak tahu harus desain seperti apa, Iya. kita bisa loh ngebantu desainin untuk packagingnya. Itu ada minimal ordernya nggak kalau untuk acara-acara Oh, kalau besar untuk kayak gitu? acara minimal 50 aja sih. Minimal 50? Iya. Ya bisa tuh. Bisa berarti lah. mau nikahan, ulang tahun, ordernya kopilogi karena Iya. bisa request special di packagingnya. Iya, gitu. Tadi ada 2 menu yang best seller ya? Iya. Kopilogi Signature Nature. sama Kopilogi Premium. yang ini. Oke, aku boleh nyobain nggak yang Boleh. Kamu mau coba yang apa? yang signature Creamy. dulu kayaknya. Kayak Boleh. ini. Kalau ini dia kopi susu creamy nih salah satu best seller kita nih. Terus juga mungkin lebih bisa diterima sama umum ya, karena Iya. kan nggak terlalu strong. Betul. Boleh aku bantu kali ya? Oke, Segini dulu kali ya. thank you. Sebenarnya aku tuh suka banget kopi, tapi aku kurang ngerti kopi, Kak. Oke, boleh tolong di review gimana coba? Aduh. Anes review. Cheers. Gimana? Creamy. Creamy. Terus aku ngerasa dia emang manis maksudnya. Iya. Mm-mm. Tapi nanti kita sebenarnya bisa sih kalau di store kayak request Less less sugar atau no sugar itu juga Tapi bisa. menurut aku ini manisnya pas karena emang aku sweet tooth. Oke. Emang biasanya banyak cewek sih yang suka kopi yang ini. Karena kayak Nggak katanya terlalu kopi berat cewek. juga. Nih kamu cobain yang ini juga deh, Kopilogi Premium. Kalau ini dia agak sedikit lebih Pahit tadi ya. iya sih, tapi nggak pahit-pahit banget. Cuman agak lebih pahit. Coba kamu lebih suka yang mana? Tapi kayak aku lebih masuk sama ini deh. Oh ya, Lebih sedikit pahit. Iya, Tapi masih sedikit. aman, nggak yang pahit banget. Jadi ini aku masih bisa minum sih kayaknya. jadi kayak creamy sama pahitnya balance gitu kan. Kalau yang premium. Aku lebih suka Kopilogi yang premium. yang ini. Tuh, boleh tahu nggak Kak, untuk harga satu? Oh ini satu. Jadi kita tuh sebenarnya ada beberapa jenis packaging. Kalau yang ini namanya yang Kopilogi eksklusif karena di botol beling. Kalau ini harganya yang Kopilogi signature di 27. Kalau yang ini di 28. 28. Tapi kalau misalnya yang plastiknya kita lebih murah 5.000. Itu harganya kalau yang signature 22. Kalau yang premium 23. Yang cup itu ya? Ada di botol plastik. Oh, Ya. ada lagi? Iya, di botol Oke. plastik gitu. Sebenarnya kita pakai botol karena pengalaman aku ya, kalau ngopi kelamaan kan sering watery. Iya. Jadi kalau misalnya kita sediainnya pakai botol, jadi nanti orang bisa kayak nuang dikit-dikit Iya, sambil dikit-dikit. ngopi. Jadi esnya tuh nggak cair Betul. gitu. Karena Jadi lama-lama lebih- pasti jadi tawar nggak sih? bener, kalau jadi kena es batu. Gitu sih. Aku lebih suka yang Kopilogi Premium. lebih masuk ke aku sih. Sedikit pahit tapi masih oke. Oke, boleh dibeli guys di toko kita. Oke, ceritanya menarik banget dari awal tadi berdiri tahun 2019 sampai lewatin masa-masa Covid, struggle-nya tuh pasti ada banget. Dan Iya. sekarang Kopilogi udah di tingkat provinsi tuh, kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Indah dan Kopilogi. Dan pasti, ini agak sedikit personal ya, pertanyaan terakhir. Apa tuh? Apa suka duka Mbak selama ini mungkin menjalani bisnis coffee shop? Pasti nggak mudah ya tadi dari banyaknya
struggle itu boleh diceritain suka dukanya? Dukanya dulu kali ya. Boleh. Kalau dari duka itu pas awal aku harus menerima keadaan aku mesti menjalankan Kopilogy sih. Karena kan aku bukan arsitek, aku nggak punya background bisnis. Aku seorang arsitek, aku nggak suka kopi, aku nggak minum susu, aku pokoknya benar-benar zero knowledge tentang kopi. Tapi di satu sisi harus bisa dibilang karena keadaan ya, agak terpaksa karena keadaan harus menjalankan ini di saat mungkin waktu itu usianya masih muda banget, masih kayak 21-22 tahun deh. Iya itu masih. Dapat peer pressure juga dari teman-teman, kayak kok lo arsitek kok jadinya jualan kopi sih. Terus harus jagain mama juga, kan mama juga sakit, cuci darah, jadi harus aku antar ke rumah sakit seminggu 2 kali. Jadi tiba-tiba pas menjalankan Kopilogy tuh kayak aku dituntut untuk tiba-tiba menjadi orang dewasa, harus memanage tim, harus dan menjalankan bisnis. juga ya tadi peran. Masih kuliah juga masih baru lulus waktu itu, baru banget lulus. Terus harus pegang harus usaha, jagain ibu juga. Harus jagain ibu juga, terus mengalami juga quarter life crisis, kayak mempertanyakan ini apa yang aku jalani tuh bener nggak sih, gitu. Terus aku bisa sukses nggak sih, terus banyaklah pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan lah, namanya juga anak muda kan, masih galau itu sih. Cuma lama-lama ternyata pas aku menjalankan ini, terus juga terbantu banget dengan Jakpreneur, ketemu sama teman-teman. Kalau aku tuh nggak sendirian loh ngejalanin ini, kayak banyak juga kok teman-teman yang ternyata memang ada di fase aku juga, pernah ada di fase aku. Jadi ya udah, akhirnya aku mulai pelan-pelan bangkit, menerima keadaan sih sebenarnya. Pertama kali tuh kayak menerima keadaan dulu, kalau oke, aku harus bisa ngejalanin ini karena biar mamaku semangat juga kan. Terus ya udah belajar di Jakpreneur, memperbaiki produk, kualitas kita, terus juga packaging, branding dan lain-lain. Terus ya udah, akhirnya lama-lama malah nyaman nih. Berarti pas awalnya keluar zona nyaman tapi malah jadi nyaman. Bener gitu sih. Jadi memang awalnya memang benar-benar keluar zona nyaman, tapi ternyata pas dijalanin, pas diulik-ulik, pas kita udah tahu celah-celahnya tuh ternyata nyaman. Malah sekarang aku lagi lanjut kuliah bisnis biar buat serius memperdalamin Kopilogy gitu. Kalau sukanya apa? Kalau sukanya mungkin aku seneng sih bisa ngebantu orang, karena kan Kopilogy juga mempekerjakan banyak, lumayan. Jadi kayak aku tuh selama ini kadang-kadang malah ngerasa nggak bersyukur karena ngeliatnya kan selalu ke atas terus gitu kan, dapet peer pressure, teman-teman aku kerjanya di sini tuh kan dapet peer pressure. Ternyata pas kayak aku menjalani Kopilogy, ternyata ada loh yang mungkin nggak seberuntung aku, walaupun waktu itu aku ngerasa kayak aku kayaknya anak paling nggak beruntung deh di dunia ini gitu kan. Ternyata ada juga loh orang yang mungkin kondisinya nggak sebaik aku, terus mereka harus kerja di usia yang masih sangat muda. Dan dari situ tuh aku mulai seneng sih, kayak oh ternyata Kopilogy itu berdampak juga loh buat lingkungan aku, bisa ngebantu. Membuka lapangan pekerjaan, terus aku juga bisa ketemu teman-teman baru di Kopilogy. Itu sih kayaknya sukanya, kayak aku bisa ngebantu orang. Kan Mbak tadi berarti keluar dari zona nyaman ya, di usia yang masih cukup sangat muda, 21 tahun. Nah, ada nggak pesan-kesan atau mungkin saran ke teman-teman Gen Z yang mungkin baru mau mulai usaha, tapi pasti banyak rasa ketakutan nggak sih Mbak? Boleh sarannya? Mungkin saran aku adalah bisnis itu kan memang banyak banget ups and down-nya, apalagi downs-nya kan. Jadi saran aku ya kalian coba aja keluar zona nyaman, terus coba kalian ketemu sama teman-teman pelaku usaha buat kalian sharing, jadi kalian gak ngerasa sendiri. Karena waktu itu pengalaman aku yang ngebikin aku agak down itu karena aku ngerasa sendiri. Aku nggak punya support system dari segi bisnis gitu kan, karena keluarga aku juga nggak ada yang pebisnis, jadi kayak bingung mau cerita ke siapa. Jadi menurut aku kalian coba masukin diri kalian kalau memang mau bisnis ke lingkungan yang memang isinya orang-orang pebisnis semua. Salah satunya di Jakpreneur. Di Jakpreneur kan kita bisa ketemu semua pelaku usaha dari segala jenis sektor kan, makanan, jasa, terus fashion dan lain-lain. Dan dari situ kita bisa kayak sharing-sharing aja sih, dengar cerita teman-teman. Ternyata memang bisnis itu banyak struggle-nya, tapi juga kalau udah dijalanin asik gitu. Iya, jadi kayak di Jakpreneur tuh dapat relasi, pengalaman, terus pelatihan, terus dibantu ini juga sertifikat halal, NIB dan lain-lain itu dibantu di Jakpreneur. Nah, terakhir mungkin nih ya, harapan Mbak Indah Hanindya untuk UMKM di DKI Jakarta.
Oke, harapan aku buat UMKM di Jakarta pastinya lebih maju karena kan UMKM juga salah satu roda penggerak ekonomi kan saat ini. Jadi aku pengennya UMKM jangan sampai dipandang sebelah mata karena aku jujur aja sampai sekarang kadang-kadang ngerasa kalau ya lo kan cuma UMKM gitu. Tapi kan sebenarnya UMKM itu nggak sejelek itu kok, kita keren kok kan. Apalagi dengan adanya Jakpreneur kita dilatih, dididik biar jadi UMKM yang naik kelas. Jadi kita memang disiapkan untuk berdaya saing global sehingga kita nanti bisa bersaing di dunia global gitu sih. Oke, sangat menarik cerita hari ini dari Mbak Indah atau owner dari Kopilogy. Terima kasih buat Mbak Indah udah meluangkan waktunya hadir di podcast Cerita Jakpreneur dan berbagi cerita yang menarik, insightful, dan inspiratif banget buat pelaku usaha dan Gen Z yang lagi membangun usahanya. Oke, aku juga terima kasih banget udah diundang ke acaranya podcast Cerita Jakpreneur. Semoga acaranya lanjut terus dengan ketemu Jakpreneur lain yang inspiratif. Oke, saya Silva Octaviana Suwandi. Nantikan cerita Jakpreneur di episode selanjutnya dan jangan lupa pantau sosial medianya untuk tahu informasi lebih lanjut. Goodbye!